welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Sebelum melanjutkan cerita ini, aku mau minta maaf kalau mungkin ceritanya atau adegannya sedikit membosankan ya. Untuk tambahan informasi, cerita yang ada di YouTubeku ini adalah cerita-ceritaku yang sebenarnya udah lama. Aku dulu publish di Wattpad dan platform yang lain, dan baru sekarang aku upload di YouTube. Jadi memang alur dan adegan-adegannya ya seperti itu. Semoga yang nonton gak bosen ya. Beberapa episode lagi juga bakal ketemu konflik baru lagi. Konfliknya apa? Tonton terus. Verlin membatu. Ia tidak menolak, tidak juga membalas pelukan mantan suaminya itu. Keduanya sama-sama diam, sampai ketika dirasa cukup, barulah Verlin membuka suara. Pulanglah, Dev. Pasti Flo dan Dava sedang menunggumu. Kalau memang kamu masih mencintaiku, tolong jangan jadikan aku sebagai orang jahat di rumah tangga kalian. Aku hanya mantan istri kamu. Kamu dan Flo sudah resmi menikah. Ada Dava juga yang butuh kamu. Kalau sikap kamu seperti ini terus, yang ada, aku yang salah di mata orang. Tapi aku masih sangat mencintai kamu, Ver. Verlin melepaskan diri dari dekapan Dev. Air matanya menetes. Kubur dalam-dalam perasaan itu. Aku yakin kamu bisa, asal kamu mau berusaha mencintai Flo. Hargai ikatan suci di antara kalian. Apa karena pria itu, kamu jadi bisa begitu cepat melupakanku, Ver? Verlin menatap Devano. Jujur saja, hatinya sakit untuk mengatakan. Namun dia memang harus melakukannya. Iya, kami akan segera menikah. Secepat itu, Ver. Apalagi yang aku cari? Kami sama-sama single. Dia pria baik, dia juga yang sudah melamarku. Ucap Verlin sambil menunjukkan cincin di jari manisnya. Sebelum keluar, ia memang melepas cincin yang tadinya masih dijadikan sebagai liontin. Entah mengapa ia memang merasa membutuhkannya. Tapi kalian belum kenal lama, Ver. Kenal lama pun tidak menjamin. Yang jelas kami sama-sama hidup sendiri. Tidak punya siapa-siapa. Aku tidak harus mengalah lagi pada iparku nantinya. Sindir wanita itu dengan menekankan kata ipar. Kamu yakin akan bahagia? Kamu yakin kalian saling mencintai? Tentu saja. Aku bukan wanita yang bisa dengan mudah menyerahkan tubuhku jika aku tidak mencintai pria itu. Maksud kamu dan pria itu sudah... Devano tidak mampu melanjutkan kata-katanya. Kamu pikir apa yang Janda dan Duda lakukan ketika mereka hanya berdua di dalam satu ruangan? Apalagi ketika di dalam hati mereka ada benih-benih cinta. Mendengar itu, hati Devano merasa makin mendidih. Verlinnya benar-benar telah dijamah pria lain. Sekarang bukan lagi hanya dirinya yang pernah mengagumi kulit mulus wanita itu. Masuklah. Aku akan pulang setelah memastikan kamu sudah di dalam. Terima kasih. Lanjutkanlah hidupmu dengan baik, Dev. Jangan pedulikanku lagi, karena aku pun hanya akan fokus pada hidupku bersama suamiku nanti. Tanpa mengucapkan apapun lagi, Verlin meninggalkan Devano, masuk ke rumahnya. Di balik pintu, wanita itu menangis. Ia memang bodoh. Sudah disakiti sebegitu dalamnya, masih saja menyimpan cinta untuk mantan suaminya. Esoknya pagi-pagi sekali Evan datang ke rumah Verlin. Di tikungan gang menuju rumah itu, mobilnya berpapasan dengan mobil Devano. Kening Evan berkerut. Seperti mobil mantan suami Verlin. Dari mana sepagi ini? Gumamnya. Namun Evan tidak mau ambil pusing untuk itu. Begitu sampai di rumah Verlin, Evan langsung mengetuk pintu. Tak lama kemudian pintu terbuka. Tanpa disangka, Verlin langsung mengalungkan tangan di leher Evan dan mencium bibir pria itu. Kantong belanjaan yang Evan bawa pun terlepas, jatuh ke lantai. Takut ada tetangga yang melihat, perlahan Evan mendorong tubuh Verlin masuk dengan bibir yang masih bertaut. Setelah berada di dalam, Duda itu tidak ragu untuk membelasnya. Ciuman kali ini lebih panas dari ciuman yang mereka lakukan kemarin. Emosi Verlin lebih terasa kali ini. Pria itu mengangkat tubuh Verlin hingga kaki wanita itu melingkar di pinggangnya. Evan menggendongnya menuju sofa, lalu duduk di sana. Saat mereka sedang menikmati ciuman, Evan merasa pipi Verlin basah. Ia lantas melepaskan bibirnya.
Ayo kita menikah. Ajakan yang Verlin ucapkan membuat Evan diam. Kemarin Bapak mengajak saya menikah kan? Ayo kita menikah. Evan menatap dalam mata Verlin. Apa yang telah terjadi? Apa pria itu menyakitimu? Verlin menggeleng pelan. Lalu kenapa? Kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Tadi di gang depan saya melihat mobil dia dari arah sini. Apa dia habis menemuimu? Verlin diam. Ia hanya bisa menangis. Kemudian Evan menariknya ke dalam pelukan. Kalau kamu memang bersedia menjadi istri saya akan segera mengurusnya. Saya berjanji akan membahagiakan kamu. Bantu saya, Pak. Bantu saya melupakan dia. Bantu saya menghapus dia dari hati saya. Saya tidak mau menjadi wanita jahat kalau dia terus-menerus mengganggu saya. Saya takut. Saya yang dituduh mengejar-ngejar dia. Iya, Fer, iya. Kita akan menikah. Apa tidak apa? Meskipun Bapak harus menunggu saya melupakan masa lalu saya. Evan mengangguk. Ia cium kening Verlin. Dalam hatinya ia berjanji tidak akan menyakiti wanita rapuh yang masih duduk di pangkuannya itu. Saat ini Verlin hanya memakai daster tanpa lengan. Evan dapat merasakan di balik daster itu Verlin tidak menggunakan bra sama sekali. Verlin menyadari arah pandang Evan. Salah satu kebiasaan saya kalau di rumah, Pak. Saya tidak pernah menggunakan bra ketika tidur. Ucap Verlin malu-malu. Kebiasaan yang bagus. Lebih bagus lagi kalau ini juga nggak pakai. Dengan jahil Evan menggerakkan miliknya yang langsung menyentuh milik Verlin, meskipun terhalang celana. Ia lebih berani karena setidaknya kini hubungan mereka sudah naik tingkat. Verlin sudah akan turun jika saja Evan tidak menahannya. Mau kemana? Kamu kebiasaan ya, nggak mau bertanggung jawab sama perbuatan kamu. Verlin nyengir, menunjukkan gigi-giginya. Belum sah, Pak. Saya nggak mau berlebihan. Tapi ya sudah, begini saja dulu. Nanti ada setan lewat, Pak. Kalau ada setan lewat, pasti yang berhasil digoda itu kamu. Pengendalian diri saya sudah terjamin. Verlin tersenyum. Memang beruntung almarhum istri Evan dulu memiliki suami yang bisa menahan diri. Terhadap wanita lain pun Evan memang jarang sekali menanggapi. Itu yang Verlin lihat semenjak mengenal Evan. Saya bawa belanjaan tadi, gara-gara kamu menyambut saya pakai ciuman panas, jadi jatuh ke lantai tuh. Maaf, Pak, saya hanya merasa senang Bapak sepagi ini kesini. Saya merasa lebih tenang. Saya juga bingung, bisa-bisanya semalaman gak bisa tidur. Begitu dengar azan subuh, saya langsung bangun. Terus nyari supermarket yang buka 24 jam buat belanja. Kayaknya bibir kamu itu mengandung candu yang bikin saya ketagihan. Semalam tuh cuma gara-gara inget itu, bikin cenut-cenut. Pipi Verlin merona. Ia malu atas tingkah lakunya. Kenapa dah pipi itu masih aja suka merah kayak gitu? Saya malu, Pak, jawab Verlin sambil menutup wajah dengan tangannya. Kenapa malu? Hitung-hitung masa training dan kamu sudah pasti lolos menjadi istri saya. Apa istri Bapak dulu juga begitu? Evan menggeleng, pandangannya menerawang jauh, seperti sedang mengingat kenangan yang sudah lama dipendamnya.